berbahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Kristina Prihanti Eka Nirmala. Saya CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Oku Timur. Saya dari SMP Karitas 03 Buaya Madang Timur. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama dengan Pak Hendra Kusuma sebagai guru bahasa Inggris. Di sini saya akan menyampaikan mengenai supervisi akademik. Baik Pak Hendra, bagaimana hari ini? Hari ini saya kabarnya baik Bu. Luar biasa. Jadi Pak Hendra, nanti saya akan masuk ke kelas. Hari ini? Hari ini saya kabarnya baik Bu. Luar biasa. Jadi Pak Hendra, nanti Pak Hendra untuk melaksanakan observasi, di mana Pak Hendra melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Nah, sebelum melaksanakan proses pembelajaran, saya akan menanyakan sedikit beberapa hal yang ingin saya sampaikan sehubungan dengan praobservasi. Jadi tujuan dari praobservasi itu ingin menyiapkan bagaimana kesiapan Pak Hendra nanti pada saat masuk ke kelas. Kemudian yang ingin saya tanyakan beberapa hal itu, yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan nanti di kelas? Baik, nanti akan saya praktikkan dalam pelajaran. Saya mempunyai 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita mampu mengenal kata-kata sifat dalam bahasa Inggris dengan baik. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menggunakan kalimat dalam penggunaan dan simple present dengan baik dan benar. Yang ketiga, para peserta didik mampu menuliskan teks deskriptif dengan baik dan benar untuk mendeskripsikan tentang makanan kesukaan mereka dalam bahasa Inggris. Itu nanti materi saya itu adalah descriptive text, yaitu topik tentang describing food. Itu tuh 3 tujuan pembelajaran saya. Sangat menarik sekali Pak Hendra. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran ya Pak Hendra yang akan disampaikan. Kemudian apa area yang akan dikembangkan Bapak nanti pada saat proses pembelajaran? Area yang saya kembangkan nanti itu adalah pengetahuan. Anak-anak nanti bisa belajar pengetahuan dan juga terampil dalam keterampilan mereka dalam mengungkapkan kalimat bahasa Inggris dalam bahasa Inggris begitu. Yang pertama itu area pengetahuan mereka, nanti mereka dapat melakukan atau menemukan kata-kata sifat yang ada pada tentang makanan. Kemudian yang keterampilan, anak-anak nanti bisa mengungkapkan dalam tulisan mereka berupa descriptive text. Itu Bu. Jadi ada 2 area yang akan Bapak gunakan ya, yaitu area pengetahuan dan keterampilan. Ya. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya nih Pak, strategi, model atau metode apa yang akan Bapak lakukan nanti pada saat proses pembelajaran? Baik, untuk metode model yang saya gunakan nanti di dalam belajar saya, itu yang pertama saya menggunakan model PBL atau problem based learning. Kemudian saya kombinasikan dengan metode mind mapping. Mind mapping itu kita mencari fokus dulu, kemudian nanti yang didapatkan itu seperti tentang makanan bakso itu ada buat rasa dan teksturnya di dalam bahasa Inggris. Begitu. Ya, menarik sekali Pak Hendra. Jadi strategi Pak Hendra nanti akan menggunakan PBL ya, Problem Based Learning, kemudian menggunakan mind juga, mind map. Mind map ya. Mind mapping. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak Hendra, kira-kira media apa yang akan Pak Hendra gunakan nanti saat proses pembelajaran di kelas? Berhubungan dengan model, kemudian metode, dan lalu materi saya itu berkaitan dengan deskriptif, itu akan saya gunakan media gambar. Karena ini berhubungan dengan makanan, saya mencari gambar-gambar yang seperti
Nanti setelah mengamati gambar itu, anak-anak bisa mencari kata-kata sifat yang ada pada makanan yang kita ini pakai media ini dibantu dengan alat teknologi yaitu proyektor, laptop, dan juga saya menggunakan aplikasi Canva, Canva supaya anak-anak tertarik. Jadi Canva itu seperti PPT tapi dia modern, online begitu. Wah, saya semakin antusias untuk seperti si Pak Heri yang diobservasi di kelas ini Pak Hendra. Jadi kapan nih akan dilaksanakan observasi Pak Hendra? Nanti akan saya laksanakan pada hari Senin tanggal 4 itu di jam 8. Jadi nanti akan dilaksanakan di hari Senin jam 8 di kelas 7 nih Pak? Ya. Jadi nanti setelah observasi di dalam kelas saya akan melakukan percakapan kembali Pak Hendra sehubungan dengan pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktek. Begitu ya Pak Hendra. Jadi sekali lagi Pak Hendra, terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk obrol-obrolannya. Kita akan ketemu lagi di kegiatan pasca observasi. Baik Bu, sama-sama. Semoga dapat membantu dan bermanfaat untuk nanti kebutuhannya. Terima kasih Bu. Baik. Sana please. Greeting to our teacher. Good morning, sir. Good morning, my student. How are you today? I'm fine, thank you, and you. I am very well, thank you. Before we study this week, please read free. Silakan dipimpin. Okay, thank you, Tira. Before we start our lesson, I will call your name to who absent today. Ya, siapa yang hari ini absen? Oke. Alexander Wahyu, Stephen Sir, Aditya, Angelica, We start our lesson in the mind activity. Saya akan bertanya sama kalian, ya. I will remind you. Yesterday, pertemuan yang kemarin, what did we learn about? Apa yang sudah kita pelajari minggu yang lalu? About what? Introduce myself. Okay. What is introduce myself? Evan, introduce myself apa, Van? Memperkenalkan diri. Oke, thank you. Next, we have a learning objectives. We have a learning objective. Ya, kita mempunyai tujuan pembelajaran, yaitu number one. Ada 3 ya, the 3 learning objectives. Number 1, attention please. Number 1, students are able to identify adjectives such as spicy, savory, crispy, sticky, mushy to describe their favorite food well. Jadi, perhatikan semuanya. Perhatikan. Halo, perhatikan sini. Lihat sini, nak. Para siswa mampu mengidentifikasi, mengenal ya kata-kata sifat seperti spicy. Apa spicy? Pedas. Savory? Gurih. Oke. Crispy? Renyah. Sticky?
Dinas iki? Lengket. Masih? Lembek atau apa tadi, lentur. Oke. Untuk mendeskripsikan tentang makanan kesukaan secara benar ya. Oke, kedua, students are able to use simple present tense sentence correctly. Artinya siswa mampu menggunakan tenses. Nanti kalian membuat kalimat menggunakan tenses simple present tense. Simple present tense tadi nanti menggunakan rumus-rumus ya nak ya. Rumus nanti akan disampaikan di akhir pembelajaran ya. Kemudian 3, students are able to write very simple. Students are able to write very simple. Oke? Students are able to write very simple. Artinya apa? Descriptive text to describe their respective foods in English well, discipline and responsible. Artinya siswa mampu menuliskan descriptive text sederhana untuk menjelaskan ya makanan kesukaan mereka ya yang kalian bawa nanti, kemudian dengan baik, disiplin, dengan penuh disiplin. Oke, sit well please, attention please, Arga. Attention please. Sini nak. Kemudian responsible. Apa responsible? Apa itu responsible? Tanggung jawab. Jadi kalian menulis descriptive text sederhana dengan penuh tanggung jawab. Oke, di get it. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita. Oke? Yuk. After that, ya. Sebelum kita mulai lanjutkan, before we continue our lesson, this ya. I see you nggak semangat hari ini ya. Supaya kita lebih semangat, yuk kita berdiri. Stand up please. Oke. Stand up please. You are happy now? Kamu senang hari ini? Oke, if you are happy, kamu akan saya beri apa-apa if you are happy ya. If you are happy, clap your hands. If you are happy, clap your hands. Hari ini setelah kita mengetahui learning objectives ya, you will get a discussion ya. Kalian akan berdiskusi. Oke? Please make a group ya. Silakan buat. Semuanya sudah dapatkan LKPD? Sudah belum? Sudah? Oke, thank you. Attention please. Attention please, ya. After you get your worksheet, check and attention, perhatikan. Semuanya sudah dapatkan LKPD? Sudah belum? Sudah? Oke, thank you. Attention please. Attention please. Setelah kamu membuat map, ya, mapping nih ya, map. Ini memetakan, kalian tulis di sini ya, salin di sini menggunakan kalimat simple present tense, ya. Pakai it is ini ya, it is, ya, gabungkan semuanya. Jadikan satu, paham? Oke, silakan. I will give you 15 minutes. 15 menit, yuk. Silakan. Yang rapi nak, yang rapi ya.
Do you have a difficulty? Any question? Soul. Soul in Indonesia. Okay. In from dictionary, do you not get it? Tidak menemukan? Belum. Coba cari dulu. Kalau nggak ketemu baru tanya. Soul. Mana kamusnya? What? This is using dictionary. Coba gunakan kamusnya. Ya, the last number, grade 1. Kembali ke tempatnya, nak, yang sudah. Ya. Ini, silakan. Step forward, okay, one step, okay, yuk. Are you ready? Okay, 1, 2, 3. Good morning, my friend and my teacher. Good morning, Tira. We from group 1. Okay. We will describe the food. Okay. Draw the line from its texture to the food. Fried chicken, it is crispy. Rujak, it is spicy. Mango, it is sour. Honey, it is sweet. Rice, it is sticky. Okay, good. Yeah, the next LKPD. LKPD 2. Okay. Describe about Describe its tasty, texture, and what the color name? The name. in the box. What's the name? What is the name? Namanya apa? Chicken noodle. Okay, chicken noodle. Ya, ulangi. Texture, mushy and soft. Color, yellow, green, and brown. Tasty, salty, spicy, and sweet. Okay. Chicken noodle are mushy and soft texture. Chicken noodle Okay, has diperhatikan a nggak? yellow, green, and brown skin color. Chicken noodle has a salty, Stefanus? spicy, and sweet tasty. Okay, thank you. How about Stephen? Stephen. How about Vincent? Hah? No. Okay. Bagaimana menurut kalian? Good. Okay. Next, about the material. What is the food? What is the food? Chicken noodle. Chicken noodle. Okay. Sekali lagi. Raise hand, tunjuk tangan. Menurut kalian, bagaimana penampilan mereka? What is the performance? About the performance. Penampilannya bagaimana? Tunjuk tangan. Siapa yang mau bicara? Tunjuk tangan. Bagaimana penampilannya? Ya, Leo? Leo? Apa, nak? Gimana? Come back to your seat. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing, oke? Okay? Kembali ke tempatnya masing-masing. Hey. Silent please. After you have presentation and discuss with your group. Halo kali. Duduk yang benar, nak. Duduk yang baik, nak. Oke. Simpan dulu. Setelah kalian tadi diskusi, kemudian presentasi, menyampaikan hasil, giving your result about describing food, ya. Apa yang dapat kita simpulkan tadi, ya? Yang LKPD 1. Yang LKPD 1 tentang apa? Rasa
Makanan. Coba cuci tangan. What is the LKPD about? LKPD 1 tentang apa? The taste of food. Ada lagi? Cuci tangan nak? Raise your hand please. Okay, good. Raise your hand please. LKPD 1 it's about what? Tentang apa? Raise your hand please. Okay. Tekstur. Oke, tekstur. Oke, good ya, tekstur. Apalagi? Cuci tangan. Raise your hand please. Raise your hand please. Taste, tekstur, and color. Oke. Oke, yang LKPD 3. LKPD 3. Apa itu? LKPD 3. Ada yang ya, LKPD 3 tentang apa, nak? Oke, terus apa lagi? LKPD itu yang kedua itu tentang describe food, favorite food, about taste, dan apa lagi, tekstur dan color, warna. Apa lagi? Yang bawahnya apa? Kalian bisa apa? Menuliskan. Kalian bisa apa? Yang bawah tadi? Bisa apa, nak? Yo, Ellen. Bisa apa yang bawah tadi? Deskripsi tentang makanan yang berdasarkan tentang apa? Based on the mind map. Tadi kan mind map tadi ya, yang ada gambar, kemudian ada apa lagi? Ada apa? Gambar makanan kalian, kemudian dibuat panah tadi loh. Namanya mind map, menentukan pokok ya. Yuk, nah ini dia. Lihat. Nah, ini ya. Conclusion, kesimpulan. Perhatikan dulu, nak. Perhatikan, nak. Halo, Steven. Conclusion, kesimpulan ya. Tadi kita sudah sampai ke describing food. We can use some adjective food ya. Kita bisa menggunakan beberapa kalimat adjektif. Adjektif itu apa? Kata sifat. Yuk, perhatikan, nak. Perhatikan. Ya. Tadi apa ini? Taste. Taste. Rasa. Apa ini? Spicy. Terus. Plain. Terus. Salty. Terus. Sweet. Sour. Tekstur. Crunchy. Crispy. Sticky. Messy. Greasy. Ada yang tahu ini? Ada yang nggak tahu? Apa? Ini garing ya? Renyah? Apa berminyak? Kalau ini namanya makanya berminyak itu apa biasanya? Gorengan. Oke. Kalau masih? Oke. Apa masih? Lembut, sticky? Sticky? Lengket, crispy? Renyah, crunch? Gurih. Renyah ini, nak. Crispy itu garing, gurih ya. Sour? Kriuk. Apa sour? Oke, sour adalah asam, sweet, manis. Baik. Terus, ini tentang makanan, yaitu rasa dan teksturnya. Ayo perhatikan sini, nak. Perhatikan. Sekarang penggunaan apa? Menggunakan apa tadi? Tense, simple present tense. Yo, boleh dicatat, boleh, nak. Catat boleh di bukumu.
The simple present tense is used to express general truths, ya. Artinya, boleh dicatat, nak. Boleh catat. Duduk yang benar, nak. Duduk yang benar, jangan dempel-dempel, nak. Duduk yang benar, tengah-tengah. Tadi kan yang ini boleh dicatat, kemudian yang ini buat catatan kalian menggunakan apa? Simple present tense. Tulis. Kalau dijelaskan itu ditulis, nak, jangan nunggu disuruh. Kalau kalian nanti peka, ini penting, catat, mudah-mudahan jadi orang yang berhasil, ya, begitu. Yo, lanjut. Tulis, nak, ya, buku catatan kalian. Ya, sudah, lanjut, next. Formula simpelnya, simple present tense menggunakan simple present tense nominal. Subject, to be, am, is, are, ya. Ini plus. Kalau subjek, kalau negatif itu subject, to be, am, is, are, verb 1. To be ini interrogative sentence, kalimat tanya. To be, am, is, are, subject, verb 1. Oke, silakan ditulis dulu. Oke, finish, lanjut, next. Nah, ini subjeknya, contohnya ya. Example describing food. Pakai it is, ya, pakai it is. Perhatikan sini. It is fried chicken, it is savory. Menggunakan it, kata ganti bentuk ketiga tunggal. Ini namanya pronoun. It ini digunakan untuk kata benda atau hewan atau makanan, ya. Kemudian it is bread, it is sweet and soft. Sweet and soft. Contohnya, the word it subject sebagai pronoun untuk menggantikan benda atau hewan. Oke, next. Ya, sebelum itu kalian akan mengerjakan LKPD 3, ya. Nanti ini untuk pemahaman kalian, ya. Oke. Menurut kalian ini, ya. Iya. Yang kamu bawa, makanan yang kamu bawa. Makanan yang kamu bawa ini. Ya. Silakan. Dikeluarkan makanannya. Please open your favorite food. Nanti bisa menjelaskan. Oke. Attention please. Now you should write. Halo. You should write, tulis your favorite food by individual worksheet. Kalian akan sesuaikan dengan makanan kesukaan kalian. Oke? Yuk, mulai. In this you write the name. Kemudian color, texture, and then taste.
Lalu di sini map ya, kemudian bawahnya itu kalimat yang dibuat yaitu descriptive text. Yuk. Makananmu mana nak? Where is your favorite food? Where is your favorite food? Yuk, tunjukkan. Tunjukkan. Kok tertawa nak? Jangan tertawa toh. Yuk. Mengapa kok kalian membawa ini? Itu adalah makanan kalian. Coba ditunjukkan. Tunjukkan. So, your favorite food. Urung. Nggo Google Form. Ayo. Apa? Ya. 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 Ya, Batagor. Apa nak? Ya, habis ini ditulis deskriptifnya kayak tadi loh ya. Yang bawah ini kayak tadi loh, nah yang LKPD 2 ya, LKPD 2. Ya. Ayo, cepat. Proses pembelajaran di kelas tadi. Ketika saya mau masuk untuk memulai pelajaran, saya merasakan Iya. yang semangat dalam membimbing, artinya Iya. dalam pelajaran saya sampai di akhir pelajaran. Iya. Ini senang. Ya. Jadi senang ya Pak, saya juga melihat ketika saat Bapak di kelas tadi terlihat begitu antusias dan bersemangat bersama dengan siswa. Yang ingin saya tanyakan Pak, coba Bapak ceritakan lagi bagaimana tahapan-tahapan dan langkah-langkah pembelajaran yang sudah Bapak lakukan tadi di kelas. Baik Bu, yang pertama saya membuat modul, kemudian saya dan itu menentukan model pembelajaran dan metode yang saya terapkan dalam langkah-langkah model pembelajaran komunitas learning. Itu saya melakukan langkah-langkah sintaksnya dari kegiatan intinya begitu di dalam problem tersebut. Ya. Jadi baik Bapak sudah melakukan langkah-langkah sesuai dengan alur ya Pak, ada pembuka, inti, dan penutup. Kemudian bagaimana baik Bapak, kali ini saya akan menyampaikan mengenai hasil observasi yang telah kita lakukan terkait dengan proses pembelajaran yang sudah Pak Hendra lakukan di kelas. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana perasaan Bapak saat melakukan Pak Hendra, sejauh mana keberhasilan area pengembangan yang sudah Bapak lakukan? Saya mengembangkan area yang pertama yaitu pengetahuan anak ini supaya mampu dalam materi pembelajaran saya yaitu bahasa Inggris namanya descriptive text. Anak dapat mengetahui yang saya gunakan dalam pembelajaran yaitu menggunakan kalimat atau kata adjektif dalam descriptive text. Kemudian simple present tense. Kemudian yang kedua keterampilan
anak-anak dapat mampu nanti menuliskan deskriptif teks sederhana dengan menggunakan simbol present tense yang baik dan benar. Gitu. Ya, baik Pak Hendra, jadi ada dua area ya tadi yang sudah Pak Hendra jelaskan, dan itu juga sudah terlihat dalam proses pembelajaran bagaimana area pengetahuan dan keterampilan yang Pak Hendra lakukan di kelas tadi. Nah, menurut Pak Hendra nih, apa yang menjadi kekurangan dan kendala dalam proses pembelajaran tadi? Di dalam proses pembelajaran saya menemukan kekurangan dan kendala yang dialami oleh para pendidik. Kemudian saya menemukan di kegiatan inti, yaitu kegiatan dalam berdiskusi kelompok, ada anak yang belum bisa bekerja sama dalam diskusi, ada anak yang belum semangat dalam penyampaian. Kemudian di akhir pembelajaran saya menggunakan alat teknologi yang menggunakan gawai yang menghubungkan dengan internet. Kendalanya adalah ada anak yang belum punya dan HP-nya itu belum atau nggak bisa dibuka, sehingga nanti saya membutuhkan kendala itu bagaimana solusinya itu. Jadi baik Pak Hendra, tadi ada 3 kendala ya, berhubungan dengan gawai, berhubungan dengan kegiatan kelompok, juga anak yang kurang bersemangat dalam proses pembelajaran. Nah, menurut Pak Hendra nih, bagaimana untuk mengatasi kendala ini? Untuk mengatasi yang saya temukan, kendala yang saya temukan ketika itu, yang pertama saya harus semangat. Kemudian yang kedua saya harus membimbing anak dengan baik ketika ada anak yang tidak bersemangat. Kemudian ada anak yang berdiskusinya belum bisa bersama dengan baik. Kemudian yang ketiga tadi kendalanya adalah gawai. Saya harus menyediakan bagi anak yang tidak mempunyai atau yang gawainya tidak bisa terbuka dengan menggunakan kertas print out. Nah, jadi Pak Hendra sudah menemukan juga apa yang menjadi kendala, lalu solusi atas kendala itu. Nah, sekarang Pak Hendra, kapan ini akan segera Pak Hendra laksanakan untuk proses pembelajaran selanjutnya? Saya segera menggunakan tulis ini di proses pembelajaran berikutnya secepatnya. Sangat menarik Pak Hendra. Jadi saya tidak sabar untuk menunggu bagaimana Pak Hendra untuk melaksanakan proses pembelajaran selanjutnya. Jadi Pak Hendra, saya sudah melihat bagaimana Pak Hendra melakukan proses pembelajaran di kelas dari awal sampai akhir. Jadi Pak Hendra sudah melakukan sesuai dengan alur proses pembelajaran, pembuka, kemudian inti dan penutup. Nah, kemudian ini semua sudah sesuai dengan alur yang sesungguhnya yang harus dilakukan oleh guru. Maka pada kesempatan ini saya berikan sepenuhnya kepada Pak Tori selaku PT kami. Mohon masukan terkait dengan kegiatan ini serta umpan balik atas kegiatan ini. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bu Kris sebagai calon guru penggerak dan penggerak bagi guru yang tadinya disupervisi oleh Bu Kris, di mendengar dan mengamati dari hasil percakapan tadi. Nah, mudah-mudahan tujuan dari supervisi ini yaitu melibatkan pembelajaran siswa yang menyenangkan, kemudian beraktivitas pada anak, dan juga melakukan asesmen dan umpan balik, dan mudah-mudahan semuanya tercapai sesuai dengan kurikulum sekarang ini. Kemudian dari pembicaraan pasca supervisi ini saya amati juga bahwa apa yang disampaikan oleh Bu Kris sudah menuju ke alur Tirta sebagaimana yang harus diterapkan. Kemudian kurs ini, tema dari percakapan ini adalah menunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian menambahkan saya yang terakhir bahwa Kris sudah
turut merasakan atau hadir atau present istilahnya itu ya sudah terlaksana dengan baik. Jadi itu menurut pengamatan dari saya, artinya sudah mendekati praktik dari Kusmi di dalam kegiatan seperti itu saja, Bu. Baik, terima kasih Pak Torik atas masukan dan tanggapan serta umpan baliknya. Sangat bermanfaat buat kami semua untuk kegiatan selanjutnya. Jadi demikian kegiatan supervisi akademik kali ini diawali dengan pra-observasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.